gue Robi. Hai, gue Nisa. Ya, ketemu lagi sama kita di channel Nge-Podcast. Apa aja bisa dijadiin konten podcast. Ya, balik lagi di Nge-Podcast. Ih, yang semangat dong. Jangan kayak gitu. Coba ulangi. Semangat. Balik lagi di Nge-Podcast. Di masih kurang semangat ya. Kenapa sih? Kayaknya lo gak semangat banget hari ini. Gue tuh lagi bete banget. Jadi gue tuh habis baca komen gitu di salah satu sosial media gue gitu. Jadi ada saudara gitulah yang komen. Jadi, abang kapan nih gitu. Lu tahu kan arahnya kemana? Kapan menikah? Kan gue sebel ya. Maksud gue tuh it's been a years gitu, yang udahlah gitu. Kalau gue ada jodohnya dan emang udah waktunya juga pasti bakal nikah kok. Maksudnya jangan komen di sosial media juga gitu. Kan gue capek juga jawabnya. Komennya di sosial media pula ya. Iya, makanya gue kesel, pengen gue unfriend. Oh no. Tapi kalau cowok sih kayaknya nggak terlalu jadi kepikiran banget ya kalau ditanya kapan nih mau nikah, terus umur lo 30 something, terus ditanya sudah menikah atau kapan nih mau nikah, bakalan jauh lebih bete kali menurut gua. Aduh, iya sih itu. Karena gue sendiri banyak teman yang belum nikah juga kan. Kadang tuh kan, ya gue ngerti sih perasaan mereka, apalagi kalau cewek kayaknya emang harus umur berapa gitu. Kayak gue itu ada masanya tuh kayak jeda dulu. Tapi kadang-kadang emang suka muncul gitu. Kadang-kadang kalau moodnya lagi jelek kan juga terganggu ya. Tapi aku kayaknya ada deh 2 orang temen ya sudah pasti 30 something. Dan mereka berdua belum menikah. Tapi kayaknya mereka happy-happy aja tuh. Mau gak kita ngobrol sama mereka? Oh iya. Yuk kita ngobrol sama mereka. Coba ya, kita telepon sebentar. Halo. Hai, ini Mbak Bunga ya? Kenapa dia ketawa-ketawa ya? Iya. Halo Bunga. Halo. Baik. Kenapa sih kamu ketawa-ketawa sih Bunga ya? Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa, kan aku ketawaan. Aku orangnya ceria. Tuh kan, Robi, apa yang gue bilang? Dia belum menikah di umurnya sekarang, tapi dia happy. Ya. Gue tuh kan hampir curhat sama Nisa kan. Jadi gue tuh di umur 30 sekian pun gue tuh masih dibawelin pertanyaan yang sama gitu kan. Kenapa sih belum nikah gitu. Bete sih gitu, bete karena maksudnya ya it's been a years kok, kayaknya nggak ada topik lain gitu. Nah, dan gue pun punya banyak teman cewek yang maksudnya masih single gitu di umur 30-an juga gitu. Nah, itu jadi kadang-kadang kayak ngerasa punya teman, tapi ya kadang-kadang tuh juga bete kan. Nah, kalau lu sendiri tuh sering nggak sih ditanya? Kalau yang nanya sering, tapi biasanya itu di luar keluarga ya. Nah, iya keluarga gue tuh kayak cuek banget gitu. Karena mungkin kayak hitungannya eyang gue sendiri, nenek gue sendiri itu termasuk yang telat kawin. Oh, oke. Iya, tahun-tahun segitu, tahun 40-an tuh dia baru nikah umur berapa ya? 25-an gitu. Saat orang lain mungkin baru pada nikah umur 17, 18 gitu. Dia baru nikah umur 25 gitu. Terus Oke. Kalau zaman dulu sih emang umur 25 tuh dibilangnya telat ya. Udah warning banget ya. Iya benar. Terus udah gitu keluarga gue, kakak-kakak sepupu gue pun juga termasuk yang sudah umur 30-an gitu pada menikah gitu. Dan biasanya makanya kalau yang nanya ke gue pun umumnya orang di luar keluarga gue gitu. Keluarga inti ya. Gitu. Iya, di luar keluarga besar lah. Ya kayak di luar kakak sepupu gue, di luar om tante gue, pade bude gitu.
Tapi sebenarnya lingkungan lo juga ini ya, menikah di atas 30. Gue juga sama. Nah, itu dia. Lingkungan gue, kebetulan gue kerja di media dan di lingkungan gue itu kayak orang-orangnya pada lupa umur kan. Iya. Anda berdua tahu kan? Banget. Gitu. Iya, yang kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Emang jadi satu sisi cuman yang tahu-tahu udah anjir tiap tahun umur gue nambah gitu. Tapi sebenarnya lo ini enggak sih? Maksudnya ngasih batasan juga enggak sih? Oke, kayaknya ini harus di umur segini gue harus lebih gencar lagi gitu kan. Lo selama ini gencarnya sama pekerjaan ya, Bo. Target ya maksudnya ya. Target, maksudnya dari diri lo sendiri menargetkan atau ya udahlah santai aja. Nah, kalau dari gue, jadi kayak target itu kayak udah berlalu ya masanya ya Tuhan. gue pernah menargetkan di umur 27, kemudian lewat, terus gue menargetkan di umur 32, kemudian lewat gitu. Jadi kalau sekarang sih gue memang berharapnya moga-moga lah diperlancar. Amin. Jadi kayak sebelum 40 lah gitu. Kalau itu lebih ke pertimbangan biologis ya, lebih ke pertimbangan kesehatan perempuan, lebih ke pertimbangan nanti jarak usia gue sama anak gue bagaimana, sama resiko pada saat persalinan. Jadi kayak dipikirnya kayak gitu-gitu Kakak, apa sih dia? Yes. Balik lagi ke soal pertanyaan nih, suka ada yang nanya. Kalau lu kan tadi ceritanya adalah yang banyak nanya itu adalah di luar keluarga. Iya. Oke. Nah ini gue tuh pengen cerita sedikit, ini kejadian nyata. Jadi ada ini bukan keluarga juga yang nanya, tapi ini teman sekolah gue. Teman sekolah gue yang which is tuh kayak gue kan anak rantau ya, jadi gue tuh sekolahnya di Sumatera gitulah dulu, SMP, SMA, tapi gue kuliah di Bandung kan, di Jatinangor Baranisa. Nah, ya which is gue jarang kan ketemu teman-teman sekolah ini kan, karena gue pulangnya itu setahun sekali. Nah ini orang setiap gue posting apapun, dia selalu menanyakan kapan gue nikah. Udah deh nikah deh. Gue tuh sampai di satu titik dimana sangat-sangat kesel. Karena menurut gue, lu nggak tahu apa yang terjadi sama gue, apa yang gue alamin, kenapa gue belum nikah. Tapi yang lu komenin di setiap postingan gue adalah kapan gue nikah, kan buat gue itu ganggu ya. Iya. Dan akhirnya gue unfriend dia. Serius loh? Serius, gue unfriend dia. Gitu. Iya. Gue unfriend dia, sampai dia sadar, akhirnya dia japri gue. Dia bilang, kenapa gue di unfriend? Gue bilang apa adanya gitu. Terus dia minta maaf, terus gue bilang, terus dia sempet tanya, terus kita nggak teman lagi nih di sosial media, dia bilang gitu. Gue bilang udah deh, toh kalau ketemu aslinya gue juga bakal baik-baik aja. Cuman maksud gue kalau di sosial media udahlah, nggak usah lah, nggak penting juga. Yang penting kan di real life kita tetap temenan kan gitu. Iya. Nah, lu pernah nggak ngalamin situasi di mana lu udah kesel banget sama salah satu orang yang mungkin melakukan nanya mulu ya kan? Nanya mulu ya. Nanya mulu, pertanyaannya itu mulu. Kalau gue tuh setiap gue posting komennya itu mulu. Gue kayak gitu, lu nggak mau nanya gue apa gitu ya, komen apa gitu ya. Iya benar. Mending nanyain apa kerjaan gue kek. Kapan gue jalan gitu kan ya. Ya agak-agak lebih bermutu daripada ngurusin hidup percintaan kita ya kan. Lagian ngapain sih percintaan orang ya diurusin. Iya. Terus gimana, pernah nggak lo ngalamin? Iya pernah ada yang nanya kayak gitu pasti ya. Kalau gue pada akhirnya gue cuman, kalau yang nanya itu ibu-ibu gitu ya, gue cuman yang tante cariin deh gitu. Biasanya sih itu akan berlalu begitu saja mereka. Begitu gue ngomong cariin tante gitu, udah diam. Kalau bapak-bapak kan lebih cenderung diam ya. Biasanya ibu kan itu cenderung diam. Kalau ada temen gue yang kayak gitu juga, ada loh waktu itu temen gue yang gitu, gue cuman ngomong nggak usah ribut lo cariin gue, bilang gitu. Diem deh langsung, lo cariin gue udah, lo tahu apa yang gue mau, lo cariin, lo kenalin ke gue gitu, daripada ngerepotin gue mulu ya kan. Ngerepotin lo dengan pertanyaan-pertanyaan kapan kawin yang lo juga nggak bisa jawab kan. Iya, dan dia tidak memberikan bantuan solusi apapun sama masalah gue yang satu itu gitu kan. Jadi kalau lu cuma kayak, ih berisik banget, udah gue gitu. Yahoo!
By the way ya, Bunga, lu pernah dijodohin nggak? Pernah. Terus Oke. Gue udah melalui fase-fase dijodohin yang dikenalin ya, dikenalin gitu. Yeah. Udah melalui fase-fase seperti itu. Itu orang tua atau teman, ya maksudnya inner circle lo. Kalau gue dan teman-teman lo yang di kantor nggak pernah kan ngejodohin lo. Nggak ya. Jadi itu yang ngejodohin siapa tuh? Yang di kantor. Yang lebih jelas kayaknya itu. Iya itu jadi waktu teman keluarga gue lah gitu loh. Teman keluarga gue ngenalin gue ke cowok. Kebetulan duda sih dia gitu. Cuman apa ya? Apa sih yang kalau ngomongnya nggak enak, verbal abusive ya? Oh, oke. Ya. Verbal abusive. Itu jadi kan gue orangnya nggak bisa apaan sih lo gitu loh. Kayak apaan sih dikit-dikit ngomonginnya fisik dan apalah gitu. Jadi gue menurut gue di usia kita ini udah 35 lewat gitu ya, 35 plus gitu. Ya lo sebutin. Gue belum sih. Dasar. Terus. Jadi di usia matang sangat ini gitu. Oke. Ada hal kayak konsep hidup lo, pandangan hidup lo atau apapun kerjaan gitu yang sebaiknya yang itu bisa kita jadikan bahan obrolan, nggak melulu soal ngomongin fisik dan seks seks boleh gitu, tapi ya nggak gitu loh, nggak. Maksudnya bukan jadi poin utama dari pembicaraan. Iya. Ya lo tahu lah nih bagaimana ya. Oke Bunga, terus. Iya kayak gitu. Jadi pada akhirnya kalau dari gue sih ilfil gitu loh. Terus tapi tuh gue ngomong ke nyokap bahwa kayaknya nggak bisa deh Bu lanjut. Tapi kan apa ya, di usia yang kayak ya sematang sekarang gitu, pasti kan yang namanya kalau dulu kan zaman muda, aduh kayaknya kriteria gue yang ini gitu ya. Nah, apakah pada akhirnya lo berdamai dengan itu? Maksudnya ya udahlah ya, asal ada, atau lu tetap punya punya ukuran, ini oke, ini enggak, ini oke, ini enggak, atau ya udah wes bablas wae piye? Kalau gue sebenarnya sih pada akhirnya ada beberapa kriteria yang kayak diturunin ya, nggak turunin tapi menurunkan standar, dihilangkan. Tapi ada yang kayak apa sih, kayak hal-hal yang menurut gue itu prinsip gitu loh. Misalnya kayak secara dia punya pekerjaan tetap gitu. Yang bikin secara finansial gue merasa aman sih, karena kalau secara finansial gue aman, anak gue akan aman gitu sih. Iya. Terus sama lebih ke gimana ya, kalau ngobrol kan kita tahu dia konsep hidupnya dia kayak gimana ya. Gitu. Betul. Nah iya kayak gitu. Gue tuh termasuk orang yang fisik nggak penting, yang penting ngobrol enak gitu. Iya, karena menikah itu artinya kan ngobrol seumur hidup, lo akan diskusi seumur hidup, ya nggak sih? Ya ampun, Kamil. Kliknya lah ya. Iya, Coba kalau lo ilfil di tengah jalan kan nggak mungkin bubar gitu. Betul. Ya ampun, pintar banget sih Mbak Bunga nih. Ya Allah, iya loh. Gara-gara temenan sama lu. Gue bangga deh punya temen kayak lo. Gue termasuk orang yang saat orang lain mikirkan dapet cowok soleh, ya gue takut sama Tuhan, iya benar. Tapi yang kalau soleh kayak bonus gitu loh. Tapi kan gini, kayak gue lah ya, sudah menikah, sekarang memasuki usia pernikahan 6 tahun. Dulu di awal pernikahan pengen punya anak apa segala macam gitu, di tahun-tahun pertama ternyata belum dikasih, terus pada akhirnya mengalami pasang surut mental lah ya. Nah terus sekarang tuh udah pada kondisi yang udahlah, ibaratnya gini, kalau gue dikasih ya akan gue jaga, terima kasih gitu. Tapi kalaupun misalnya memang enggak, ya berat sih memang, tapi ya udah, gue kayaknya kondisinya sekarang gue akan ikhlas gitu loh kalau gue pada akhirnya nggak dikasih anak. Nah kaitannya sama lo nih, apakah misalnya nih lo sudah merasa ikhlas kalau pada akhirnya ya Tuhan belum ngasih lo pasangan gitu loh di dunia, itu lo udah merasa ikhlas, atau lo
meyakini bahwa enggak, Tuhan pasti kasih seseorang buat gue? Lebih ke Tuhan ngasih sih ke gue, tapi nggak tahu nih kapan ketemunya gitu, kapan kayak itu kapan sih ngelewatin si proses gitu loh. Karena kayak kalau gue jujur ya sekarang gue senang sama kerjaan gue, senang lagi asik sama keluarga gue, sama teman-teman gue, tapi kan mereka juga ada usianya kan. Itu sih, jadi pada saat gue tua pun juga gue akan butuh teman gitu. Berarti ya bagus dong, lo masih punya keyakinan bahwa Tuhan akan kasih seseorang. Tahun depan lah ya. Iya. Amin loh, ya ampun. Amin. 2 tahun lagi deh nih. Ya. Bener tahun depan. Kamu kan belum cukup. Loh, kalau udah waktunya. Siapa tahu dapat jodohnya malah yang nggak perlu duit dari tabungan lu, duit dari dia aja. Makasih Robi doanya. Dasar. Ya kan, we never know loh. Mungkin save the best for last itu beneran ada kan. Amin, amin. Ya Allah ya Tuhan, kulit amin. ayam lah, selalu disimpan yang Boleh kulit ayam. Kulit ayam versi. Merek ya. Ya semoga segera dapat kulit ayamnya ya. Gitu. Aduh Robi. Robi juga ya, semoga cepet ketemu cewek soleha itu. Amin. Jadi temen lo berisi usil. Yeay. Kenalin ke gue deh, biar gue ajarin. Hai, gue Robi. Hai, gue Nisa. Ya, ketemu lagi sama kita di channel Nge-Podcast. Apa aja bisa dijadiin konten podcast. Jadi kan gua sama Nisa emang kepikiran kan untuk membahas ini kan, karena maksudnya tuh di saat yang sekarang kita lagi pengen banyak membahas hal yang lebih ringan. Ini tuh ringan garingan sih sebenarnya, karena buat beberapa orang tuh ini masalah yang serius kan. Ada yang nanggapinya serius, ada yang nanggapinya oh ya udahlah gitu. Nah kalau dari sisi lu sendiri, di luar lunya juga wanita yang belum menikah di umur 30-an, di saat lu ngeliat orang lain yang seumuran atau di atas lu pun belum nikah tuh lu ngeliatnya gimana? Kalau ya udah kayak oh ya udah punya temen gue cuma mikir gitu. Jadi kayak ada geng ya, Bo. Jadi ada perkumpulannya ya. Ada perkumpulan ya. Jadi kemarin itu sempat ada kejadian. Nyokap gue masuk rumah sakit lah di opname gitu. Terus temen ke ruangannya gitu. Ngobrol. Biasa ibu ya, ibu putrinya berapa? Ternyata si tante yang seruangan sama nyokap gue itu anaknya 2, perempuan, dan di atas dan belum menikah. More than 40 lah, 40 something udah mereka. Kedua-duanya. Lu langsung berpelukan nggak? Terus si tante itu yang kayak kan kadang nyokap gue yang agak ibu-ibu yang aduh gitu ya worry lah ya gidek gitu yang ngeliatin anaknya begini aja gitu. Terus si tantenya itu yang ngomong lah, udah Bu santai aja tuh, lihat anaknya ketawa-ketawa, dia sedang sama kerjaannya, anaknya juga gitu, daripada kita stres udah diemin aja gitu. Tapi beruntung ya, maksudnya lo punya ayah dan ibu yang santai gitu, keluarga yang santai. Gue ada satu orang temen yang orang tuanya mengkhawatirkan juga gitu loh. Jadi sering banget diceramain, ayo kamu tuh harus memantaskan diri, ini itu. Tapi orang tua lu kan ya emang santai ya. Tapi apakah mereka sebenarnya juga santai juga sih, Miss?
Nah, itu yang pengen gue tanya, apakah mereka juga memberikan arahan kalau nasihat-nasihat kalau arahan emang bos. Ngingetin. Iya, maksudnya nasihat-nasihat ke lo gitu loh. Iya sih. Termasuk jadi kan mereka dibalik diemnya, dibalik ketawa-ketawanya kan sebenarnya mikir ya. Iya pasti. Sebenarnya mikir. Jadi yang biasanya mereka bikin tuh ya kayak kalau gue nih ketawa ngakak gitu ya, diingetin lah udah semua ini juga, Dut jangan gitu. Gue kirain orang tuanya kayak gini sih. Bunga lagi ketawa ngakak, hahaha kawin lu. Terus langsung diam. Drop nggak sih? Iya itu langsung hilang jiwa humoris lo tau gak? Terus ya udah gitu, paling ya ada hal yang ya seperti yang kata lo tadi, harus lebih memantas diri lah gitu. Gue sebagai perempuan tuh bagaimana, termasuk mungkin kayak ngerem beberapa sifat yang menurut orang tua gue cukup egois gitu sebagai perempuan menurut orang tua gue gitu. Bahwa gue harus juga bertoleransi lah sama kondisi di luar gitu. Kan kadang-kadang kalau gue udah taklek A ya maunya A gitu. Karena lu terbiasa mandiri, terbiasa ya maksudnya ya udah segala sesuatunya lu sudah terbiasa untuk memutuskannya sendiri, ya nggak sih? Ya mungkin ya gitu ya. Tanpa disadari sih nih. Iya. Kita tuh sebenarnya masih punya satu teman lagi loh. Oh ya? Citra. Dia mau nggak ya? Mana nih Citra? Iya mana? Mau nggak kita telepon? Boleh dong. Tapi dia nggak akan bete kan kalau kita tanya-tanya soal beginian, sensitif loh. Gak akan. Hah? Kayaknya sih enggak, kan lo kenal dia. Iya. Ini ya. Oke. Bentar. Halo. Iya. Halo Seth. Ya, sekarang kita sudah sama Citra juga. Jadi kalau Bunga tuh nggak pengen ditanyain sendiri, jadi kita ngambil lagi satu gengnya Bunga. Iya. Sama Citra sekarang ya. Bunga bawa komunitasnya, kesel deh. Bawa gengnya tadi ini yang pelukan temennya. Citra. Halo. Hai Citra. Lembut banget. Ih, sirik ya Bunga nih. Saya sebagai pendukung Bunga. Cit, ini no offense ya, kita lagi ngomongin soal wanita di usia di atas 30 tahun, terus belum menikah, dan ya dengan segala lika-likunya lah dari sudut pandang lo. Nah, menurut Bunga nih, Bunga ya parah deh. Dia cerita-ceritain kamu loh, Cit. Jadi katanya lo juga belum menikah di usia 30. Yang pengen gue tanya nih buat lo juga sih Bung ya, apa sih yang paling mengganggu buat kalian berdua? Selain pertanyaan-pertanyaan kapan nikah gitu ya. Coba Citra dulu. Citra dulu. Citra. Aku. Ya. Jujur aku selalu berprinsip bahwa jomblo itu adalah pilihan, bukan nasib. Oke. Jadi memang kita kadang-kadang kalau di Indonesia memang kalau udah usianya bertambah, kemudian belum ada pasangan, pasti ditanya kok belum punya pasangan sih, kenapa sih? Tapi ya sebetulnya itu hak kita juga ya untuk memilih untuk belum memiliki pasangan atau enggak gitu. Dan sebetulnya ya kesempatan itu pasti ada kan, tergantung kita apakah ngambil kesempatan itu atau enggak. Oke, ini tuh berbanding terbalik sama yang disampaikan Bunga loh kalau menurut gue. Jadi kalau dari Bunga, bukan pilihan ya. Kalau dari Bunga tuh perempuan di umur 30-an belum nikah, kalau itu tuh bukan pilihan Bunga juga sebenarnya. Dia juga sebenarnya nggak pengen. Iya. Dia juga nggak pengen. Ya, Kalau dari segi Citra, mungkin sebenarnya itu adalah pilihan kan? Iya. Iya nggak sih?
Iya benar. Ya karena kan tadi kan aku juga bilang bahwa ada target yang terlewati kan sebenarnya. Iya betul. Iya betul. Nah, buat lo sendiri apa bunga yang paling menggengges selain pertanyaan-pertanyaan? Kalau gue jujur ya, yang paling mengganggu dari gue belum menikah adalah satu, gue takut ditinggal sama orang tua gue. Oke. Dalam posisi gue sendiri ya, maksudnya mereka nggak bisa mendampingi gue, itu satu. Dua, ya itu masalah anak, bahwa kalau makin jauh usia gue nanti gimana ya sama anak gue ya gitu loh. Dari segi kesehatannya dia, dari segi kesejahteraannya dia gitu, kualitas hubungan gue sama anak gue besok kayak gitu sih gue. Oke. Kalau Citra, berarti sebenarnya sekarang ini Citra memilih untuk sendiri dulu atau memilih untuk mulai mencari pasangan? Beberapa bulan yang lalu saya memang masih memilih untuk sendiri karena ada beberapa goal yang pengen aku dapetin dan aku mau fokus sama itu. Setelah goal itu tercapai, aku sudah mulai mau mencoba memilih pasangan. Tapi ya meskipun usianya sudah teman-teman bilang keburu menopause. Astagfirullah. Oke, serem ya. Astagfirullahaladzim. Meskipun usianya juga nggak semudah itu, tapi tetap aja aku berprinsip bahwa pasangan itu ya tetap harus dipilih ya, nggak boleh sembarangan. Karena itu untuk umur hidup kita harus tetap ada, ya kita mengharapkan pasangan yang sampai kita kakek nenek dan sebagainya. Percuma juga kita buru-buru kalau in the end kita akan berpisah juga. Jadi kalau orang bilang ngapain sih lo pilih-pilih, udahlah seadanya aja, ya nggak juga lah. Tetap aja namanya pasangan buat seumur hidup, kita tetap harus ada kecocokan, harus dijalanin dulu untuk lihat kliknya atau tidak gitu. Sebenarnya ini buat lo berdua ya, Bunga sama Citra. Apakah kesulitan kalian, ya bisa dibilang kesulitan ya, kesulitan kalian dalam memiliki pasangan itu apakah karena memang ada trauma sendiri sebelumnya yang terus akhirnya bikin lo berdua jadi males nih, udahlah gue fokus dulu ke pekerjaan atau ke yang lain, atau emang ya udah takdir Tuhan gitu? Siapa dulu nih? Bebas. Bunga boleh, Citra boleh. Bunga. Enak aja. emang dia begitu. Kalau gue nggak pernah. Bunga, jangan ketawa kenceng-kenceng, ntar main mama. Maaf loh, dipotongin, diturunin nanti ya. Iya boleh. Nanti mungkin pendengar harus periksa ini ya, kepekaan telinga. Bisa ke siapa Bu? Periksanya Bu? Ke dokter kesehatan lah. Gimana? Enggak, kalau buat gue yang punya puji Tuhan sih nggak pernah lah ngalamin apalah. Cuma kayak yang kemarin yang gue bilang bahwa pernah dikenalin sama sosok orang itu, ya itu agak jadi lebih hati-hati aja kalau menjalin hubungan baru dengan orang lain gitu. Tapi ya nggak bisa semua orang kita langsung senyaman ini kan ngobrol gitu loh. Kamu nyaman ya sama aku? Terus. Iya, kayak gitu. Jadi nggak sih kalau aku begituan, nggak pernah lah ada trauma apa gitu, nggak ada. Cit, gimana Cit? Kalau aku ya memang nggak pernah ada trauma juga ya, karena prinsip aku jodoh itu nggak asal milih ya. Jadi memang aku berharap bisa jatuh cinta sama jodoh aku. Dan kebetulan aku tipe orang yang nggak gampang jatuh cinta. Wow. Jadi ya aku masih menunggu sih orang yang tepat gitu. Kalau Bunga kan orang tuanya mama papanya santai ya. Kalau keluarga lo gimana Cit? Keluarga aku awalnya ya pasti berusaha menjodohkan anak putrinya ini dengan beberapa orang. Tapi akhirnya mereka Indian menyerah lah. Lihat putrinya nggak bergeming juga dengan. Oke, kalau boleh tahu Cit, udah berapa kali dijodohin Cit? Waduh, banyak ya.
Dari ortu aja paling nggak udah 4 kalian, dari teman sendiri udah beberapa kali datang nanya juga ada juga ya, tetapi tetap ke prinsip ya. Jomblo itu bukan prinsip tapi karena pilihan gitu. Gini, kalau si Bunga kan tipenya lebih santai kan buat ngadapin orang-orang yang bertanya atau apa gitu. Kalau Citra sendiri nanggapin orang yang suka nanya itu kayak gimana? Suka baper gak sih? Jadi suka kesel gak sih? Atau udah gitu? Enggak baper sih, biasa aja. Mereka juga udah bosan nanya kayaknya. Oke. Tapi kayaknya akan ada. Citra jadi kalem banget. Bunga. Justru gue mau komen ini kayak Bunga sama Citra lebih kalem kayaknya ya gitu. Dia nggak baper tapi dia lebih smooth bawaannya. Bunga, ya, bener. Bunga, lu tuh intimidatif loh. Kalau Bunga, ya udah lu cariin buat gue gitu. Cariin buat gue gitu kan jawabannya. Kalau Citra, iya. Kelihatan ya. Gitu ya kayaknya ya. Kelihatan sebenarnya mana yang lebih ngebet ya. Tuh kan. Oke, satu lagi nih. Ini tuh kan kita tuh semuanya sama-sama pernah kerja di media. Kalau gue tuh pernah kerja di media dan kalian masih kerja di media kan. Citra swasta. Citra swasta ya. Nah, gini, ini agak di luar konteks sedikit, tapi kalau menurut gue masih ini sih gitu. Ada yang bilang, saking kita kerjanya lamanya di kantor, ibaratnya 60% atau 80% di kantor, kadang-kadang sebenarnya jodohnya justru yang sekantor sama kita, yang selama ini kita tidak lihat. Kalian pernah melihat hal itu atau pernah ngalamin suka sama teman kantor nggak? Gua tahu Bunga ada. Gimana Bu? Bunga nggak usah jawab tuh. Citra aja Cit, gimana Cit? Kalau aku memang pernah menjalin hubungan sama teman kantor, tapi ya nggak berakhir ke pernikahan ya. Oke, berarti benar belum jodoh, tapi emang dunia kerja tuh jadinya salah satu tempat menemukan jodoh kan, at least pacaran lah minimal ya kan? Ya kayak Nisa ya. Ini nyindir gue apa gimana sih? Kayak Nisa ya. Nisa salah satu contoh yang berhasil ya. Iya. Jangan ini pernyataan terselubung nih. Apa? Enggak. Kalau Bunga? Kalau gue ya pernah lah ada yang bikin tertarik. Tapi ya udah. Sebut aja tapi nanti diedit. Gak usah. Ya kan pasti ada yang bikin tertarik tapi ya udahlah, udah kan terbukti saya ada di sini sekarang. Maksudnya udahnya tuh karena pernah mencoba. Kalau Citra kan pernah mencoba, pernah menjalin hubungan pada akhirnya nggak cocok dan nggak ke jenjang pernikahan. Kalau lu emang pernah nyoba? Iya, kalau gue kan nggak nyoba. Ya udah, oh lucu nih penyemangat, ya udah tapi udah gitu aja. Udah. Okay. Karena memang nggak berniat. Berarti masih nih. Ayo. Cit, dia masih curhat sama lo nggak? Enggak. Berarti pesan nih dari Bunga sama Citra. Kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan sama orang-orang yang suka nanya kenapa kalian belum nikah? Nah, misalnya kalau dari Bunga sama Citra kira-kira apa? Ya, sebetulnya ya hidup itu yang penting kan kita bahagia ya. Jadi tergantung sama pendapat orang terhadap kita, tapi bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Jadi selama kita itu bahagia, ya nggak usah takut bahwa kita itu di dalam akan menderita. Jadi kadang-kadang kalau ukur kita bahagia atau enggak bukan tergantung dari ukuran-ukuran yang ada di masyarakat. Dia sudah bekerja, dia sudah menikah, dia sudah punya anak dan sebagainya. Tapi ya tergantung dari kita sendiri, kita bahagia atau tidak menjalani hidup itu. Jelas kita pasti punya, karena dari pandangan-pandangan masyarakat memang harus ada beberapa yang kita penuhi, terutama dari ortu udah nggak semakin muda, dan kita pasti juga berpikir masih ada
kewajiban kita sebagai anak yang harus kita penuhi. Paling tidak orang tua harus melihat kita berpasangan sebelum mereka semakin lanjut usia kan. Ya tetap aja itu bukan tolak ukur kita untuk bahagia, tapi ya kita akan mengusahakan itulah paling tidak untuk membahagiakan orang tua gitu. Tapi elunya juga harus bahagia ya. Oh jelas. Terkadang aku bahkan merasa bahwa hidup sendiri itu sebetulnya amat sangat menyenangkan. Cuma ya aku harus juga berpikir bahwa ada hal-hal yang masih menjadi kewajiban aku, seperti misalnya orang tua juga pengen aku berkeluarga dan sebagainya gitu. Citra, kayaknya aku mau temenan sama kamu aja deh, nggak mau sama Bunga. Kayaknya lebih bijak kamu. Lebih bijak ya, lebih bijak. Oke. Intinya, kalau yang dari Citra sampein, buat orang-orang yang di luar sana yang suka nanyain kenapa dia belum nikah atau belum, intinya gini, dia pasti berpikir untuk menikah. Tapi kalau misalnya belum jodoh ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang pasti kan dia belum nikah sekarang pun bukan berarti dia tidak bahagia gitu. Iya, betul. Yang pasti apa sih namanya? Ya nggak mau egois, tapi yang pasti gue juga mau bikin diri gue bahagia gitu loh. Iya dong. Apapun keputusan gue, tapi juga tetap bahwa gue punya orang tua yang harus gue pertimbangkan perasaannya juga gitu. Jadi ya buat orang yang di luar sana juga ya udahlah, nggak usah terlalu memikirkan gue kalau nggak bisa memberi solusi apa gitu. Kalau nggak bisa ngasih jodoh, nggak bisa ngasih kalau nggak bisa syukur ngasih jodoh sekaligus ini tempat pernikahan dan udah dicatat semua ya. Iya, jangan nanya mulu tapi support ya. Iya. Ada endorse-nya ya. Iya, ada di endorse kan ya. Benar. Ini calonnya. Kalau disimpulin disampaikan Bunga tuh lebih kurang sama yang disampaikan Citra. Cuman lebih kurang Bunga lebih kayak buruan sih laki-lakinya mana gitu sih. Kita agak slow dikit. Citra slow ya. Iya. Amin lah ya. Pokoknya yang terbaik kita semua. Amin. Iya, amin. Ya udah, gue juga ikut mendoakan semoga gue nggak pengen ngedoain segera datang jodohnya, tapi gue lebih pengen mendoakan kalian berdua bahagia, kita semua juga bahagia. Terserah apapun itu caranya bahagianya. Yang terbaik lah ya. Iya. Lo amin. Yang terbaik lah Nisa. Amin. Bunga, makasih banyak loh udah mau ngobrol hari ini. No offense ya obrolan kita hari ini. Makasih Nisa, makasih Robi. Thank you banget buat Bunga, thank you Citra, buat sharing-sharingnya biar orang-orang di luar sana juga tahu kenapa-kenapanya dan apa yang ada di pikiran kita gitu dari sudut pandang kita, jangan ngejudge juga macam-macam kan gitu sekarang. Dan yang pasti kalau misalnya gue mengutip apa yang dibilang Citra, kita tuh bukan berarti nggak bisa bahagia kalau belum menikah, ya kan? Oke, terima kasih Bunga sama Citra. Bye. Dadah Citra. Dadah. Seru ya obrolan kita hari ini, ternyata bisa bahagia tanpa kita harus memaksakan diri mengikuti apa tadi kalau Citra bilang apa kata masyarakat ya harus menikah. Ya betul. Karena kan yang Citra bilang tadi juga kan kadang-kadang orang kan cuma lihat dari luarnya aja. Kalau budaya di masyarakat itu adalah umur sekian sudah harus kawin, punya anak harus udah harus hari ini harus itu. Sedangkan mereka sendiri tuh kadang-kadang punya target hidup sendiri kan. Yang oke lah, kan dia punya prioritas sendiri dulu kayak misalnya kayak Citra tadi bilang dia punya goal dulu kayak harus jalan kejar gitu. Dan di sisi lain kalau misalnya Bunga pun dia bukan dia nggak mau gitu tapi belum ada gitu, sedangkan dia kan mikirnya ini tuh nikah kan buat seumur hidup gitu kan, jadi nggak bisa gara-gara dengar kata orang dia harus bakal cap-cip aja milih siapapun itu. Iya betul. Oke, kayaknya itu udah panjang banget ngobrol hari ini. Wow. Seru ya ngobrol sama mereka.
Seru banget, udah gak bete dong lo? Enggak sih, yang penting gue bahagia ya kan? Iya, betul. Oke, segitu dulu kali ya obrolan kita. Betul, segitu dulu dari Nge-Podcast episode kali ini. Yes. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, Robi sama Nisa balik lagi dengan obrolan-obrolan yang lainnya. Dan Semoga yang... terhibur. Iya. Semoga jadi hal yang membuka pikiran meskipun ringan, tapi ada hikmah atau yang ada sesuatu yang bisa diambil lah lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Nisa pamit. Robi juga pamit. Bye-bye. Bye.